Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semua dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, hari ini adalah pertemuan terakhir saya di mata kuliah KMB2 dan ini pertemuan yang ke-14 ya kalau tidak salah. Jadi kita sudah belajar 13 penyakit ya dari definisi, kemudian tanda gejala dan sebagainya sampai dengan apa tata laksana keperawatannya ya itu sudah menyampaikannya dan ini adalah materi yang terakhir dan seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, saya ingin fokus menyampaikan pada penyakit yang sering disebut sebagai pembesaran prostat atau BPH ya. Jadi ini ada website seperti biasa, saya mengakses dari website dari headline.com karena ini website yang cukup lengkap dalam menyampaikan dari konsep-konsep penyakit. Jadi teman-teman kalau misalkan ada penugasan dari dosen atau mungkin ketika besok praktek atau mungkin diminta membuat laporan pendahuluan ya bisa menggunakan website ini gitu ya untuk sebagai referensi dalam belajar tentang sebuah penyakit gitu ya. Dan web ini sebenarnya sangat mudah sekali dipelajari, jadi penulisnya tidak bertele-tele menyampaikan konsep penyakitnya, jadi beliau menyampaikan dengan gaya bahasa yang mudah dipahami sehingga orang awam ketika membaca pun tetap paham ini maksudnya seperti apa gitu ya. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan tentang BPH teman-teman. Jadi ada definisi, kemudian ada penyebabnya apa saja, kemudian ada tanda gejala, ada diagnosa atau mungkin cara kita mendiagnosa baik dari aspek perawatan atau mungkin dari aspek medis atau kedokteran. Kemudian ada treatment ya atau intervensi, tata laksana dan sebagainya. Kemudian ada pengobatan yang natural atau alami untuk BPH, kemudian medikasi atau pengobatan kimia, pembedahan untuk komplikasi, dan ada satu statement perbedaan antara BPH dengan prostate cancer dan kesimpulannya. Baik, seperti itu yang saya sampaikan. Baik teman-teman semua, kalau kita membahas tentang prostat, berarti ini salah satu organ yang dia hanya ada di reproduksi laki-laki. Jadi dia hanya di laki-laki. Jadi cewek dia tidak punya prostat, ya gitu. Nah, makanya prostat itu ada satu organ yang dia secara bentuk dia kecil ya, kemudian dia ada bentuknya kelenjar kayak gitu, dan dia ada di sekitar uretra. Jadi dia ada di sekitar uretra dan membuat apa cairan untuk sperma seperti itu ya. Jadi ini secara anatomi fungsi dari prostat. Jadi dia bentuknya kelenjar kecil dan dia ada di sekitar uretra gitu dan dia membentuk sebagian besar cairan yang ada di sperma kayak gitu ya. Jadi sperma itu dia kental karena diantaranya adalah peran dari apa kelenjar prostat ini seperti itu. Sehingga ketika seorang dia bermasalah prostatnya itu kemungkinan dia akan bermasalah dengan aspek spermanya seperti itu ya. Sehingga ini organ yang sangat penting sehingga teman-teman cowok ya khususnya itu wajib menjaga organ prostat seperti itu karena ini organ yang sangat sangat penting ya gitu ya. Ketika ini bermasalah nanti akan bermasalah pula di spermanya seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa kasus teman-teman. Jadi in many men, jadi dalam banyak sekali atau sebagian laki-laki itu dia prostatnya dia membesar atau become enlarged, jadi dia membesar prostatnya, ya gitu. Dan biasanya dia akan memicu tanda gejala dan eh, jangka panjangnya biasanya akan ada komplikasi ketika seorang dia ada pembesaran prostat seperti itu ya. Nah, penyakit ini sebenarnya sering dikeluhkan pada lansia biasanya. Jadi kalau anak-anak remaja, dewasa itu sangat jarang sekali yang dia terkena penyakit prostat kayak gitu. Tapi pada lansia itu dia banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, karena beberapa penyebab dari pembesaran prostat itu diantaranya adalah faktor usia, kayak gitu. Kenapa usia? Karena usia dia punya peran terhadap hormonalnya. Dari prostat itu dia ukurannya kecil karena di sana dia ada hormon yang mengatur kayak gitu. Jadi ada hormon yang dia fungsinya untuk men-setting ukuran dari prostat itu tadi. Ketika seorang dia semakin bertambah usianya, maka nanti hormonnya akan berkurang gitu. Nah, ketika berkurang hormonnya, maka nanti akan mempengaruhi fungsi hormon dalam menjaga ukuran prostat sehingga dia menjadi besar prostatnya kayak gitu. Ya. Jadi di beberapa kasus itu prostat yang membesar karena faktor hormonal dan karena faktor usia atau usia dan hormonal. Gitu. Ketika seorang dia usianya dia semakin bertambah, maka nanti akan berpengaruh terhadap fungsi pada prostat itu sendiri, fungsi dan juga dari ukuran dari prostat, ya. Sehingga banyak pasien-pasien lansia, ya, tidak semuanya itu dia bermasalah pada organ prostatnya seperti itu, ya.
Nah, BPH, jadi ini ada satu definisi BPH teman-teman semua. Jadi BPH adalah salah satu atau nama lainnya adalah atau kepanjangannya adalah benign prostatic hyperplasia seperti itu. Dikatakan benign karena dia jinak. Jadi bagian dari tumor sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang BPH, berarti kita berbicara tentang salah satu penyakit tumor yang dia ada di apa namanya prostat kayak gitu, ya. Dan dia disebut sebagai hiperplasia karena dia ada peningkatan jumlah sel di sana. Sehingga ketika pasien itu dia mengeluhkan prostat, itu biasanya dia nanti akan ada pembesaran organ kayak gitu. Dia besar karena ada pembelahan sel yang tidak normal sehingga dia menjadi besar ukurannya gitu ya. Nah, biasanya seorang yang dia sudah kena BPH itu dia nanti akan semakin membelah terus selnya gitu sehingga dia membesar kayak gitu ya. Nah, makanya dia disebut sebagai benik kayak gitu. Ya, benik itu ada bagian dari pembesaran organ yang dia jinak ya. Kalau yang apa namanya kanker dia beda lagi kayak gitu. Jadi ada kanker prostat, ada tumor prostat. Nah, tumor prostat itu dia di antara tandanya adalah dia selnya dia membelah gitu. Tapi dia masih dalam batas yang wajar ketika membelah. Tapi kalau cancer dia lebih tidak beraturan ketika dia membelah diri selnya. Tapi ketika prostat itu dia atau tumor itu dia selnya masih apa membelah diri masih masih dalam katakan masih sopan gitu ya. Dia tidak begitu apa namanya tidak begitu masif kemana-mana. Tapi kalau yang cancer itu dia sudah luar biasa. Jadi dia cepat membelahnya dan dia kadang metastase menyebar kemana-mana seperti itu. Nah, makanya di sini ada perbedaan yang sangat mendasar dari tumor prostat dan juga kanker prostat. Kalau kanker dia lebih cepat menyebar, tapi kalau yang tumor dia lebih pembelahan selnya dia lebih teratur seperti itu ya. Nah, karena eh, kemudian di kalimat ketiga ini, ketika prostat dia besar, maka konsekuensinya adalah akan menyumbat uretra gitu. Semua. Jadi prostat itu dia fungsinya untuk memberikan cairan pada sperma gitu kelenjarnya. Tapi ketika kelenjar itu dia itu membesar, maka dia akan menyumbat sebagian jalur yang ada di uretra. Ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah pasien dengan prostat biasanya dia buang air kecilnya dia agak terganggu atau dia lebih sering terganggu buang air kecilnya ya gitu karena dia menyumbat ya. Dan biasanya pasien akan terasa sakit di abdomen karena urinnya dia terbatas ketika keluar seperti itu ya. Nah, kemudian di kalimat berikutnya disampaikan bahwa BPH itu tidak sama dengan kanker prostat kayak gitu. Ya, sehingga tidak meningkatkan resiko terjadinya kanker pada prostat kayak gitu ya. Cuman ini tanda gejalanya itu dia mengganggu kehidupan si pasien. Jadi seorang pasien laki-laki yang sudah lansia kemudian dia kena BPH itu dia resiko kena kankernya dia ringan atau kurang atau rendah seperti itu. Ya, cuman dia ada beberapa tanda gejala yang mengganggu. Ya. Makanya banyak sekali pasien-pasien BPH itu dia mengeluhkan diantaranya adalah urinnya dia sedikit keluarnya, padahal dia merasa sudah banyak minum. Nah, ternyata setelah dicek, setelah di USG, di ronsen, dia ada pembesaran yang ada di apa, kelenjar prostatnya dan pasien dia mengeluhkan sakit dan akhirnya dia tidak bisa berkemih dengan normal. Artinya dia minum berat 3 liter mungkin yang keluar hanya beberapa liter saja sehingga abdomen pasien dia terasa sakit, tertekan, dia ada pressure dan dia apa namanya ada semacam nyeri di sekitar area vesika urinaria seperti itu. Nah, BPH biasanya dia akan mengenai pasien-pasien yang dia usianya nanti di atas 50 tahun, teman-teman semua ya. Jadi ini di banyak survei disampaikan bahwa pasien di atas 50 tahun dia rawan terkena BPH. Tidak semuanya ya, tidak semuanya. Jadi misalkan ada 10 pasien yang apa namanya usianya dia di atas 50 tahun itu tidak semuanya akan kena BPH. Mungkin hanya 3 atau 4 atau mungkin 80% itu dia akan kena. Jadi tidak semua orang yang dia di atas usia yang tahu dia akan kena pembesaran prostat. Karena pembesaran prostat dia tidak hanya dari faktor usia saja, tapi dia ada banyak faktor gitu ya. Nanti yang akan kita bahas di etiologi. Nah, ini yang pertama. Jadi BPH atau penyebab BPH. Jadi di sini ada dua paragraf yang menyampaikan bahwa BPH itu ada kondisi yang bisa dikatakan efek dari penuaan seperti itu, ya, efek dari penuaan. Jadi ketika seorang dia
bertambah usianya, itu biasanya pasien dia ada pembesaran prostat. Tapi sekali lagi bukan atau tidak semua pasien dia mengeluhkan pembesaran prostat gitu ya. Nah, penyebab pastinya ini masih belum banyak diketahui oleh para pakar teman-teman. Ya, jadi kenapa tubuh besar itu belum banyak diketahui. Cuma rata-rata itu dia ada perubahan hormon yang ada pada laki-laki seperti itu ya. Dan barangkali itu menjadi faktor yang apa namanya, menjadi faktor yang sangat penting untuk memunculkan atau munculnya penyakit BPH gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada dari keturunan, teman-teman. Jadi dari keturunan. Jadi misalkan ada pasien BPH, ada pasien usia 50 tahun, kemudian dia kena BPH, itu barangkali dari orang tua dia, dari kakek dia, barangkali ada yang juga menderita BPH. Sehingga ini menjadi satu hal yang perlu diwaspadai, gitu ya. Jadi kesimpulannya dari penyebab ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dari aspek jenis kelamin laki-laki yang dia sudah cukup usia, ya usia di atas 50 tahun gitu ya. Yang kedua dari aspek keturunan. Yang ketiga masih belum diketahui kira-kira sebabnya apa, seperti itu. Ya. Nah, di sini makanya banyak pasien-pasien yang tanya, ini kok bisa pasien dia kena BPH itu dia mungkin menjawabnya agak susah karena dia sebabnya juga macam-macam. Dan ada banyak dari referensi yang menyampaikan kalau memang dia masih belum diketahui detail sebabnya apa saja. Tapi rata-rata dia dari usia, kemudian dari riwayat dari keluarga. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari tanda gejalanya, ya teman-teman semua. Jadi ini ada beberapa tanda gejala yang sering kita temukan pada pasien-pasien dengan BPH. Jadi yang pertama adalah incomplete bladder emptying. Jadi pasien itu dia ketika pipis dia tidak tuntas kayak gitu. Jadi mungkin pasien di kandung kemih dia ada 300 cc air kencing gitu ya. Tapi yang keluar barangkali hanya 250 atau 50 cc sehingga dia tidak maksimal dalam mengeluarkan urin yang ada di kandung kemih ya gitu. Ya, jadi ini yang menjadi hal yang wajar. Kenapa dia tidak maksimal? Karena jalur uretranya dia tersumbat oleh pembesaran prostat tadi. Nah, ketika tersumbat kemudian yang apa namanya dia hanya sedikit jalan keluar dari uretra ya yang keluar tidak akan banyak urinnya tadi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah nokturia atau ketika urinnya dia atau seorang yang dia berkemih pada malam hari dua atau lebih seperti itu 2 kali atau lebih. Jadi dikatakan nokturia ketika seorang tuh dia di jam malam, ya di atas jam 9 malam atau di atas jam 10 malam tuh dia dia ke BAK lebih dari 2 kali. Dia sering bangun, ya. Misalkan jam 11 dia bangun, kemudian jam 1 dia bangun, jam 2 dia bangun, jam 3 dia bangun, nah dia disebut sebagai nokturia, ya, pipis pada malam hari seperti itu. Dan lebih dari 2 atau 3, lebih, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada dribbling, teman-teman. Dribbling at the end of your nervous system. Jadi dribbling itu adalah netes. Jadi ketika pasien itu pipis itu tidak benar-benar tuntas, tapi dia netes, ada yang netes pipisnya. Ya, jadi tidak tuntas kayak gitu. Jadi ketika normalnya ketika seorang itu dia berkemih itu nanti dia akan apa akan tuntas dan tidak ada yang netes lagi. Tapi pas pada pasien BPH itu dia netes urinnya. Dia pipis lancar, kemudian yang setelah selesai pipis itu masih ada sisa urin yang dia netes seperti itu. Ya, sehingga apa namanya itu harus diantisipasi oleh pasien-pasien yang ada pada BPH seperti itu, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah inkontinensia atau urinnya dia bocor kayak gitu. Jadi pasien-pasien yang BPH itu dia rata-rata dia ada gangguan mengontrol dari urin, kayak gitu. Jadi dia kadang tidak bisa mengendalikan urin. Makanya kadang diberikan apa namanya pampers atau popok pada pasien-pasien itu sehingga dia pipisnya dipopok gitu ya. Karena kalau dia tidak dikasih pampers ya dia akan repot sendiri ketika dia inkontinensia. Cuman rata-rata pasien itu dia adalah sudah lansia sehingga kadang dia harus sering ke apa ke kamar mandi, dia harus sering ganti pampers itu yang kadang menjadi satu problem ada lansia ya. Kemudian yang kelima adalah straining when urinating. Jadi dia artinya ketika pipis itu dia terasa agak sakit seperti itu, nyeri ketika pasien dia pipis ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan pada tanda gejala pada pasien dengan BPH. Kemudian yang berikutnya ada a weak urinary system stream. Jadi
pancaran dari pipisnya dia lemah, teman-teman. Jadi tidak bisa memancar dengan kencang, tapi dia pancarnya dia menjadi lemah. Nah, ini yang jadi permasalahan pada pasien dengan apa namanya dengan BPH, ya, menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah dia sering tiba-tiba ingin pipis. Nah, barangkali ini efek dari inkontinensi ya, teman-teman. Jadi pasien BPH itu ketika dia sedang santai tiba-tiba dengan pipis seperti itu dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, beda dengan kondisi pasien yang normal. Itu dia berbeda ya. Jadi tiba-tiba dia pengen pipis gitu aja. Ini apa namanya pada pasien dengan BPH. Kemudian yang berikutnya adalah eh, slow atau delay organ system. Jadi ketika pasien pipis itu biasanya dia tidak langsung keluar pipisnya, tapi dia ditekan beberapa detik kemudian dia bisa keluar. Jadi artinya ketika seorang dia misalkan jam 2 kurang seperempat dia sudah ingin pipis gitu ya, kemudian dia di kamar mandi, di toilet dia buka celana seperti itu, dia ingin pipis tapi dia tidak langsung keluar pipisnya. Jadi dia sudah berdiri beberapa detik tapi tidak keluar pipis. Ya, padahal dia sudah ada rasa ingin pipis kayak gitu. Nah, ini ada di antara problem pada prostatnya. Karena normalnya itu ketika seorang itu dia sudah ingin pipis ya dia ketika ke kamar mandi buka celana kemudian dia akan langsung keluar pipisnya. Tapi pada orang dengan prostat dia tidak seperti itu. Tapi dia ketika dia di luar WC dia ingin pipis, tapi ketika di kamar mandi dia sudah buka celana itu tidak keluar pipisnya atau tertunda beberapa detik seperti itu. Nah, ini problem pada prostat. Barangkali sudah ada pembicaraan prostat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah painful urination. Jadi dia sangat nyeri, teman-teman. Jadi dia sangat nyeri pada ketika dia pipis seperti itu. Ya. Makanya pasien dengan BPH itu dia tidak boleh untuk terlalu banyak aktivitas karena dia akan sakit ketika dia berkemih, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah darah pada urin. Jadi ini yang juga penting teman-teman karena sebagian pasien yang dia mengeluhkan prostatnya besar itu dia ketika berkemih itu dia ada darahnya. Jadi dia urinnya dia bercampur dengan darah. Nah, ini yang perlu kita apa namanya pahami dari tanda gejala yang sering muncul pada pasien dengan pembesaran prostat. Yang pertama adalah incomplete bladder emptying. Jadi ketika pipis dia tidak tuntas. Ya. Jadi misalkan dia jam 2 kurang seperempat dia pipis, kemudian nanti jam 2 dia pipis lagi dan sebagainya. Karena dia masih ada sisa urin yang ada di kandung. Nah, beda dengan orang normal. Orang normal ketika dia pipis sekali selesai ya sudah, dia tidak akan kembali lagi ke WC dalam waktu yang cukup pendek. Gitu. Tapi pada pasien BPH dia terlalu sering dan terlalu cepat kembali ke WC. Padahal mungkin baru 10 menit baru pipis seperti itu. Jadi misalkan dan jam 2 kurang seperempat dia pipis, kemudian jam 2 pipis lagi, 2 seperempat dia pipis lagi seperti itu. Karena itu dia tidak merasa nyaman dengan kondisi kandung dan dia harus bolak-balik ke toilet untuk membuang apa namanya membuang pipisnya seperti itu dan sebagainya teman-teman ya. Kemudian diagnosanya ini teman-teman rata-rata dia menggunakan pemeriksaan lab ya. Jadi ada pemeriksaan urin, ada pemeriksaan apa namanya hemodynamic test gitu ya. Ya diberikan semacam kateter dan sebagainya. Kemudian ada PSA test ini untuk mengecek kanker nggak sih pada si pasien itu tadi gitu ya. Dan ini biasanya dia menggunakan darah sehingga pasien dia diambil darahnya kemudian tes dengan PSA test namanya. Ini memastikan kalau pasien dia tidak punya kanker pada prostatnya begitu tentunya. Kemudian yang keempat adalah post-void residual. Jadi dia dilihat jumlah urin yang keluar terakhir ketika setelah dia pipis. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para perawat seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sistoskopi. Jadi dia melihat dia semacam memasukkan apa ya semacam selang atau mungkin beberapa alat yang masuk di uretra, kemudian dia memantau di bagian apa namanya uretranya dia ada gemetaran atau tidak. Jadi namanya sistoskopi. Nah, sebagian pasien dia diberikan obat teman-teman, diberikan obat antidepresi, antidiuretik, antihistamin dan obat-obat penenang atau sedatif gitu ya. Nah, ini beberapa diagnosa yang sering muncul pada atau mungkin teknik ya bagaimana mengetahui kalau pasien itu dia kena prostat atau tidak gitu. Tapi dari aspek keperawatan yang bisa kita amati ini, jadi perawat itu dia bisa melihat kalau pasien itu dia kena BPH atau tidak ketika kita mengamati tanda gejala yang ada di sini. Jadi dari gangguan kemihan yang tidak tuntas, kemudian dia serius pada malam hari, kemudian dribbling artinya dia netes terus urinnya gitu ya.
Berarti ada yang enggak rapat di area uretranya gitu ya. Kemudian inkontinensia, kemudian lemah ketika pipis dan sebagainya. Jadi ini beberapa tanda yang bisa kita gunakan sebagai pengkajian ketika menemukan pasien di IGD ketika pasien dia dicurigai terkena pembesaran prostat. Dan prostat dia berbeda dengan apa namanya? Berbeda dengan apa? Hernia, teman-teman. Beda dengan hernia. Jadi sama-sama di area bawah tapi dia beda dengan hernia ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tata laksananya ini macam-macam teman-teman. Jadi ada yang dihasilkan pembedahan ya dengan pembedahan atau operasi prostat. Yang kedua adalah dengan pembedahan dengan alami ya gitu. Jadi natural treatment atau mungkin dengan beberapa apa namanya pengobatan-pengobatan yang alami seperti itu ya. Nah di sini ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan teman-teman semua ya. Jadi BPH natural treatment. Jadi yang pertama ini bisa sebagai pencegah, bisa sebagai medikasi yang dia sebenarnya apa alami ya. Yang pertama adalah urinating as soon as you feel or jadi pasien dia harus sesegera mungkin berkemih ketika pasien dia merasa ingin berkemih. Jadi tidak boleh menahan berkemih ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting yaitu para semua orang itu ketika dia ingin pipis ya dia harus segera untuk kamar mandi. Jadi jangan menahan-nahan apa pipis itu yang kurang bagus bagi uretra. Jadi harus segera mungkin untuk pipis ketika ingin pipis seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah pergi ke kamar mandi sekalipun tidak ingin pipis. Jadi ini yang penting. Apalagi pasien-pasien BPH itu dia sering ada inkontinensia sehingga terkadang dalam waktu tertentu dalam beberapa waktu misalkan jam 2, jam 3 pagi, jam 3 siang itu dia juga perlu untuk apa ke kamar mandi. Jadi misalkan mandi kemudian sekalian pipis dan sebagainya. Jadi ini hal yang penting untuk pada pasien BPH gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hindari beberapa pengobatan yang dia sifatnya dekongestan atau antihistamin karena dia bisa membuat kandung kemih dia susah untuk kosong. Gitu. Jadi beberapa obat itu dia punya efek yang kurang bagus. Di antaranya adalah membuat kandung kemih dia menjadi susah untuk kosong. Jadi pipisnya dia sedikit-sedikit seperti itu. Makanya pasien-pasien BPH itu ketika dia ingin diberikan apa namanya terapi ya berarti dia harus membatasi dari beberapa pengobatan misalkan dengan dekongestan, kemudian antihistamin dan sebagainya. Gitu ya. Yang keempat adalah menghindari alkohol dan kafein, khususnya pada malam hari, kayak gitu ya. Jadi pasien BPH itu pada dasarnya dia tidak begitu boleh minum kafein terlalu banyak. Ya sekali dua kali boleh, tapi kalau terlalu banyak nanti menjadi kurang bagus untuk kondisi prostat. Ya. Kemudian yang kelima adalah reducing stress level teman-teman ya. Jadi mengurangi stres, kemudian dengan macam-macam bisa dengan nonton TV, nonton YouTube yang bisa dilakukan oleh pasien. Kemudian yang berikutnya exercising regularly atau latihan. Karena ketika seorang olahraga maka dia akan memudahkan kandung kemih untuk dia berfungsi dengan normal. Ya, jadi pasien-pasien BPH tetap kita berikan saran untuk rutin olahraga ya. Jadi misalkan setengah jam per hari atau 20 menit per hari. Itu sudah menjadi standar dalam olahraga. Jadi maksimal adalah 30 menit kalau pasien pada kondisi yang dia sakit. Tapi ketika pasien sehat ya nggak masalah kalau dia mungkin 1 jam, 2 jam silakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah learning and practicing Kegel exercise. Jadi barangkali ini sudah diajarkan di praktek. Jadi ada senam Kegel ya. Senam Kegel itu memaksimalkan fungsi perkemihan atau organ yang ada di perkemihan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah apa keeping warm atau apa namanya. Jadi artinya pasien dia tidak boleh apa namanya merasakan dingin atau flu gitu kan. Karena kalau dia sudah flu biasanya dia nanti akan menjadi BPH-nya akan menjadi sedikit menjadi semakin parah kondisinya gitu ya. Tapi artinya ketika pasien diabetes tetap dia boleh konsumsi obat-obatan untuk mengatasi flu-nya. Karena kalau pasien diabetes terus-terusan nanti buatannya nanti virusnya bisa menyebar sampai di bagian prostat dan akan jadi masalah yang cukup lumayan. Nah, ini ada beberapa pengobatan yang diberikan pada pasien-pasien dengan BPH. Jadi ini rata-rata obatnya adalah obat-obat kolaborasi dari teman-teman perawat di sini. Itu memberikan obatnya adalah dengan kolaborasi. Jadi kita sudah diskusi dengan dokter, kemudian diberikan satu saran ya, pasien dia diberikan pengobatan dengan resep tertentu,
Kemudian ini ada beberapa pengobatan yang biasa diberikan pada pasien-pasien dengan pembesaran prostat ya. Nah, kemudian BPH treatment atau pembedahan ini ada jenisnya, ada macam-macam. Jadi ada banyak sekali, ada 6 kurang lebih tipe pembedahan prostat ya. Jadi yang pertama adalah tuna yang sering disebut sebagai tuna. Jadi ini bukan tuna ikan, tapi tuna nama dari pembedahan. Jadi transuratal, nidal ablasi dan sebagainya. Jadi ini macam-macam, ada banyak pembedahan dan beberapa rumah sakit dia sudah menerapkan teknik operasi yang dia berbeda-beda. Ya. Ada yang menggunakan TURP dan sebagainya, ada yang pembedahan manual, ya, artinya pembedahan yang apa namanya konvensional yang membedah abdomen kemudian dilihat bukan abdomen membedah di area perkemihan kemudian dia diobservasi ya itu diambil prostatnya dan sebagainya. Jadi sekarang sudah banyak para pendekatan-pendekatan apa namanya operasi yang itu menimbulkan efek sampai yang ringan bagi si pasien ya. Ini nggak saya sampaikan dengan detail, tapi ini beberapa terapi-terapi yang bisa kita rekomendasikan kepada pasien-pasien ya yang dia terkena BPH. Nah, yang berikutnya ada komplikasi teman-teman, ada komplikasi BPH. Jadi ini ada ISK ya, ada batu di uretra, ada batu ginjal, gitu ya, gangguan ginjal, batu kandung kemih, kemudian ada bleeding di saluran apa namanya urin, kemudian ada apa tiba-tiba tidak bisa pipis atau sudden inability to urinate. Jadi ini menjadi satu hal yang dikhawatirkan bagi para pasien ya. Jadi ada 5 komplikasi pada BPH. Yang pertama adalah ISK atau infeksi urin ya. Kemudian yang kedua adalah batu kandung kemih ya atau batu ginjal. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan ginjal. Yang keempat adalah perdarahan ketika dia pipis atau berkemih. Kemudian yang kelima adalah pasien dia tidak bisa berkemih. Jadi sudah mampet uretranya dan ini butuh dioperasi dengan segera seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan prostat BPH dengan kanker sudah sampaikan di awal. Jadi apa BPH dengan prostat itu dia tidak punya atau mungkin tanda gejalanya dia tidak begitu sama, tidak selalu sama gitu ya. Jadi kalau prostat kanker tuh dia rata-rata dia tidak punya simptom atau dia tiba-tiba dia membesar gitu saja. Dan dia ketika dia sudah membesar dengan maksimal nanti dia akan muncul gejala ya. Dan biasanya kondisinya dia lebih lebih serius, dia lebih banyak gejalanya daripada pasien-pasien yang dia dengan BPH. Artinya untuk membedakan pasien dia kena kanker atau tidak ada dengan pemeriksaan PSA test gitu ya. Jadi mungkin ada 2 pasien masuk IGD dalam kondisi dia sama-sama kena pembesaran prostat gitu. Untuk memastikan kalau pasien dia kena kanker enggaknya itu dia diperiksa dengan PSA test. Itu ketika pasien dia curiga atau perawat dia curiga ketika jangan-jangan pasien dia kena kanker sehingga dicek dengan PSA test gitu ya dengan dicek diambil darahnya kemudian diperiksa di lab nanti akan ketahuan kalau pasien dia kena kanker atau tidak seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk kesimpulan teman-teman, jadi secara umum ini pada dasarnya kalau seorang dia kena BPH ini tidak ada terapi khusus ya, kecuali memang dia sudah butuh dioperasi. Jadi beberapa pasien-pasien dia ketika pembesaran prostatnya dia tidak begitu besar, itu tidak butuh untuk dioperasi. Jadi diberikan medikasi kemudian dia bisa bisa sembuh. Tapi biasanya nanti akan di USG dulu, akan di ronsen dulu kira-kira seberapa besar ya untuk pembesaran prostatnya. Ketika dia masih kecil, tidak butuh dioperasi, nanti dia akan diberikan medikasi ya, diberikan obat-obatan, kemudian nanti dia tidak akan diberikan edukasi atau treatment untuk operasi dan sebagainya, sehingga ini masih dikatakan aman. Tapi ketika proses dia besar, kemudian pasien dia tidak bisa pipis dan sebagainya, ya dia harus dioperasi. Intinya tidak semua pasien-pasien dengan BPH itu dia akan dioperasi, tapi dia akan dilihat dulu tanda gejalanya, ya seperti apa tanda gejalanya. Baik teman-teman, ini materi yang mungkin dapat saya sampaikan ya. Ini saya sampaikan dengan instan karena memang ini kondisi penyakit yang apa namanya, yang cukup banyak dikeluhkan oleh sebagian lansia kita yang ada di Indonesia ini ya, bahkan di luar negeri pun juga banyak. Artinya ketika pasien itu dia
sakit ya, pasien dia sakit BPH, atau dia pasti akan ada gejala yang sering yang dikeluhkan oleh pasien tadi. Makanya tadi antara BPH dengan prostat cancer itu dia berbeda dari aspek tanda gejalanya. Kalau BPH dia akan muncul gejala sejak awal gitu. Tapi ketika pasien dengan kanker prostat itu dia nanti akan muncul gejala ketika pasien kankernya dia sudah besar dan nanti sudah menyebar kemana-mana. Atau mungkin ketika stadium 1, 2, dan sebagainya, ya. Dan membedakannya dengan memeriksa dengan PSA test, teman. Dengan PSA test karena itu bisa membedakan, bisa lebih spesifik dalam apa namanya, mendiagnosa dari BPH atau mungkin dengan cancer gitu ya. Jadi pasien kalau sudah didiagnosa BPH dan dia sudah diminta operasi, nanti dia operasi, kemudian nanti biasanya akan tinggal di rumah sakit 3 atau 4 hari, kemudian pasien pulang dan sebagainya. Dan kadang pasien dipasang apa namanya, kateter ketika pasien dia sudah operasi. Dipasang kateter, kemudian nanti tetap dirawat kateternya, kemudian 3 atau 4 hari baru dilepas, kemudian pasien baru boleh pulang. Kadang pasien dilatih untuk berkemih dulu ya, untuk melatih kandung kemih biar dia ada stimulasi untuk berkemih, dan nanti pasien baru diperbolehkan untuk pulang seperti itu ya. Nah, komplikasi-komplikasi BPH ini ya macam-macam, tadi ada 5 teman-teman ya. Ini ketika komplikasi BPH terjadi ketika pasien dia kurang apa ya, kurang cepat dalam menangani prostat kayak gitu. Ya, misalkan ISK, kemudian batu kandung kemih, batu ginjal ya, mungkin ginjalnya dia bermasalah, gagal ginjal, kemudian perdarahan pada urin, kemudian ada apa namanya, ketidakmampuan berkemih secara tiba-tiba. Jadi pasien tiba-tiba dia tidak bisa berkemih. Padahal mungkin dia sudah ingin berkemih ya gitu. Jadi mungkin ketika di dalam ruang, di dalam apa, dalam rumah ya, di kamar itu dia ingin berkemih, tapi ketika dia sudah di WC, dia tiba-tiba tidak bisa pipis. Nah, ketika kondisi seperti itu, biasanya pasien akan sakitnya luar biasa, ya, luar biasa sakitnya, dan nanti biasanya akan apa namanya, banyak sekali problem ya dari abdomennya dan sebagainya, ya seperti itu. Baik teman-teman, barangkali itu dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar pembesaran prostat, silakan bisa ditanyakan ya. Silakan. Terkait pembesaran prostat ya. Jadi materi terakhir di KMP 2 ya. Seperti itu. Ada pertanyaan barangkali silakan. Tidak ada, Pak. Tidak Tidak ada? ada, Pak. Oh ya, oke. Baik, ini di chat ada yang menanyakan. Oke, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mas Arfan Mulhan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya Pak, sebelumnya Bapak menjelaskan tentang kanker prostat bisa dioperasi medis. Apakah ada obat tradisional yang bisa digunakan oleh pasien yang tidak mau operasi medis? Ya, sejauh ini dalam pengetahuan saya tidak ada pengobatan tradisional yang bisa menggantikan operasi ya, Mas Arfan, karena rata-rata kalau pasien itu sudah ada kanker prostat atau pembesaran prostat, itu dia nanti akan butuh dioperasi. Kenapa dioperasi? Karena itu sudah menyebar di uretranya. Dan sampai sekarang belum banyak penelitian yang fokuskan pada intervensi untuk mengecilkan ukuran prostat. Karena prostat ketika dia sudah besar, ketika dia sudah jadi kanker, itu nanti dia akan menyebar kemana-mana. Seperti itu. Dia sudah jadi kanker, kemudian dia bisa menyebar. Nah, ketika dia menyebar, organ yang cukup berbahaya adalah di bagian testis, itu yang cukup berbahaya, sehingga harus dioperasi dengan segera seperti itu. Ya, intinya kalau pasien dia belum mau operasi, tetap itu harus diedukasi ya, tetap harus diedukasi, harus diberikan informasi semaksimal mungkin, karena yang cukup punya peran yang besar adalah keluarga tadi, gitu ya, keluarga pasien ya, gitu ya. Karena kalau pasien tidak mau dioperasi, nanti gejalanya akan semakin nambah biasanya. Mungkin hari ini satu gejala, nanti nih hari berikutnya akan 2 gejala dan sebagainya. Sehingga akan banyak gejala yang akan dikeluhkan oleh si pasien tadi. Jadi nanti pasien ketika dia sudah gejalanya semakin banyak, itu biasanya nanti akan mau biasanya gitu. Di tempat kami biasanya kalau pasien-pasien yang tidak mau dioperasi, dia biasanya diminta pulang dulu, kemudian diberikan obat analgesik anti nyeri gitu ya. Di rumah dia konsumsi obat analgesik selama sekian hari gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya dia tidak sembuh total untuk nyerinya, sehingga nanti ketika sudah sakit itu dia akan kembali ke poli atau di IGD, kemudian
disarankan untuk operasi dan akhirnya pasien nanti dia akan dioperasi seperti itu. Nah, banyak pasien prostat yang dia tidak mau dioperasi pada awalnya, tapi nanti kemudian hari dia mau dioperasi. Rata-rata pasien seperti itu yang ada di rumah sakit. Jadi mungkin awal dia tidak mau operasi, tapi ketika nanti semakin bertambah gejalanya, ketika sudah diberikan terapi obat kok tidak punya pengaruh yang cukup besar, nanti biasanya dia akan mau untuk dioperasi. Nah, ketika sudah dioperasi, nanti pasien merasakan kok dia hilang gejalanya, itu nanti akan merasa ada kepuasan tersendiri seperti itu ya. Nah, barangkali ini dari pasien mungkin dia belum mau saja gitu ya. Tapi nanti ketika sudah kita sering memberikan edukasi, kemudian pasien kita berikan untuk terapi pengobatan sehingga pengobatannya kadang tidak punya banyak pengaruh, nanti akan insya Allah akan mau pasiennya. Ya cuma masalah waktu saja. Mungkin hari ini pasien tidak mau operasi, tapi barangkali minggu depan dia akan mau operasi. Gitu. Jadi tetap kita harus berupaya untuk menyampaikan dengan eh, detail informasinya dan juga kita memberikan informasi yang itu benar-benar valid ya, karena sekarang banyak informasi yang dia tidak valid itu ya tidak boleh kita sampaikan kepada pasien-pasien kita ya. Dan sejauh kesimpulan sejauh ini belum ada obat tradisional yang bisa mengempeskan prostat kayak gitu ya. Setahu saya belum ada. Kalaupun ada itu tidak maksimal kerjanya, dia hanya sementara saja. Karena yang sampai sekarang yang menjadi terapi utama, terapi yang primer adalah dengan dioperasi seperti itu. Itu yang paling baik yang selama ini yang kita pelajari. Kalau obat tradisional nanti biasanya akan lama, lama apa efeknya akan lama biasanya. Jadi misalkan sekarang pasien sakit kemudian minum obat tradisional nanti barangkali akan berkurang sedikit gejalanya. Nanti kemudian akan kambuh lagi dan sebagainya. Karena memang gangguan-gangguan prostat ini riset-riset yang bagus itu menyampaikan kalau ya dia harus operasi biasanya. Setelah dioperasi nanti akan hilang gejalanya. Minimal dia berkurang drastis, berkurang banyak daripada dengan obat tradisional. Nah, obat tradisional dia boleh diberikan ketika pasien dia sudah dioperasi itu tidak masalah. Misalkan penghilang nyeri atau mungkin yang lain sebagainya seperti itu ya. Itu mungkin Mas Alvan jawaban saya intinya yang terbaik adalah tetap dengan dioperasi ya. Kalau pasien belum mau barangkali minggu depan atau mungkin beberapa hari lagi dia akan mau. Tergantung dari keluarganya membujuknya. Karena keluarga menjadi poin penting dalam kesehatan pasien ya. Kalau keluarga dia bisa membujuk pasiennya dengan baik ya insya Allah dia akan mau untuk dioperasi seperti itu. Gitu Mas Alvan jawaban saya ya kurang lebih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya sama-sama Mas ya. Baik ada lagi pertanyaan teman-teman terkait pembesaran prostat. Ini tadi sudah ada pertanyaan dari Mas Alvan terkait obat tradisional dan juga pasien-pasien yang belum mau dioperasi. Barangkali ada lagi pertanyaan. Satu lagi barangkali. Prostat dia tidak menular ya, dia bukan penyakit menular, tapi dia penyakit yang mungkin bisa menurun dari keturunan itu sangat mungkin bisa seperti itu ya. Jadi itu. Dia tidak menular, tapi sangat mungkin dia bisa menurun ke keturunan seperti itu. Itu ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Atau ada? Silakan. Tidak ada, Pak. Oh ya ada. Oke, baik. Baik teman-teman, kalau nggak ada, saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Kita sudah belajar ada 14 penyakit ya dari beberapa waktu yang lalu. Kita sudah ujian tengah semester dan nanti insya Allah minggu depan kalau nggak ada halangan kita akan ujian akhir untuk mata kuliah KMP 2 ya. Jadi saya di KMP 2 ini tugasnya adalah menyampaikan materi. Nanti untuk skill lab saya kira sudah ada dosen-dosen yang ada di sana yang sudah siap untuk mengajarkan skill lab. Karena saya posisinya ada di Jawa Tengah di Magelang dan sampai sekarang pun saya nggak mungkin untuk ke Riau karena terlalu jauh untuk kerja dan sebagainya. Jadi saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi. Nanti untuk skill lab sudah ada dosen sendiri yang fokus mengajarkan skill lab ya. Baik teman-teman, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk di mata kuliah ini dan kita sudah belajar yang 14 penyakit dengan semua definisi dan sebagainya. Kita sudah banyak diskusi yang menarik terkait penyakit-penyakit yang sudah kita sampaikan di sini dan sebenarnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan, dalam penyampaian mungkin ada kadang saya bercanda dan bercandanya agak kurang pas atau mungkin yang lain sebagainya, itu saya mohon maaf dan ini mungkin materi terakhir ini akan saya siapkan untuk filenya ke perwakilan ya yang ada di kelas atau di grup nanti untuk bisa menjadi bahan untuk ujian gitu ya. Gitu. Baik, saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Oke. Pak. Oke, sama-sama Mas ya.